Shalom teman-teman Youth GG Kanan. Senang sekali kepada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau satu bareng. Nah teman-teman, kita mau melanjutkan pembacaan kita dari Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat setelah kita mempelajari setelah Israel melewati sungai Yordan, yang sesungguhnya itu menjadi satu penanda iman buat Yosua bahwa Tuhan gak cuma sertai Musa, tapi Tuhan juga sertai Yosua. Mari kita hari ini mau belajar tentang satu hal, yaitu terus mengingat kasih setia Tuhan dengan perikop ini di dalam pasal yang ke-14. Mari kita mau sama-sama membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, dan demikian bunyi firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, di dalam bagian ini Yosua mau mengajak bangsa Israel untuk terus mengingat pertolongan Tuhan. Kenapa teman-teman? Mari kita sama-sama ingat bahwa generasi yang dipimpin oleh Yosua ini berbeda dengan generasi yang dipimpin oleh Musa. Dalam kitab Bilangan yang lalu kita sudah belajar bagaimana generasi yang dipimpin oleh Musa sudah meninggal nih, banyak yang sudah meninggal rata-rata di padang gurun, dan memang Tuhan pun tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian karena kedegilan hati mereka. Itulah sebabnya generasi yang baru, angkatan yang baru ini yang belum punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan akhirnya berikan kesempatan untuk mereka mengalami Tuhan dengan peristiwa sungai Yordan yang terbelah. Nah, rekan-rekan, ketika orang Israel yang generasi baru ini melihat betapa besarnya Tuhan kita melalui sungai Yordan yang terbelah, tentu mereka menjadi sangat takjub akan Tuhan, sama seperti yang kita sudah baca di dalam pasal yang ketiga kemarin. Tetapi bukan hanya ketakjuban yang kemudian hilang, Yosua mau mengajak setiap umat Israel untuk terus mengingat betapa besarnya Tuhan dengan membuat batu peringatan. Itulah sebabnya ke-12 suku diperintahkan membawa satu buah batu yang kemudian akan menjadi satu batu peringatan bahwa Tuhanlah yang menghantar mereka melewati sungai Yordan sehingga mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Nah teman-teman, ketika bangsa Israel menaruh batu itu, mereka akan terus teringat untuk terus mengingat kasih setia Tuhan. Nah teman-teman, mari kita sama-sama waktu ini memikirkan kasih setia Tuhan yang kau rasakan dalam bentuk apa aja sih. Nah, setelah engkau mengingatnya, mari kita buat peringatan-peringatan tersendiri. Buatlah catatan kecil di dalam Alkitab, teman-teman. Sama seperti yang kau lakukan di dalam Alkitab. Kau banyak catatan-catatan bahwa, oh ya betul ya, Tuhan begitu setia, dan ketika ayat ini saya baca, saya teringat akan kejadian ini. Tulis tanggal berapa dan kejadian apa. Supaya apa? Firman Tuhan yang teman-teman baca bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan kognisi saja, tapi menjadi satu hal yang betul-betul saudara alami dan saudara lakukan. Selamat mengalami Tuhan,
dan selamat terus mengingat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Dari saat teduh tadi kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan sangatlah besar dan banyak. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan saat teduh kami pada hari ini. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye. Hai teman-teman Youth GKI Kanaan, udah nonton belum IGTV kedua kita? Yuk, buat kalian yang gak mau ketinggalan keseruan IGTV kedua kita, bisa cek langsung ke Instagram kita @youthggkikanaan. Kita akan bahas seputar tujuan hidup. See you!